Kita sekarang akan melanjutkan bahasan kita tadi, yaitu pasal ke-17 dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib di kitab solat, dan pasal ini berjudul anjuran solat pada jamaah yang banyak. Hadisnya adalah nomor 411 dan urutan 1 dalam pasal kita ini dengan sanad hasan. Saya bacakan kembali dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha. Faqala ashahidun fulan? Qalu la. Qala ashahidun fulan? Qalu la. Qala inna hataini as-salataini athqalu as-salawati 'ala al-munafiqin. Walau ta'lamuna ma fihima la'ataytumuhuma walau habwan 'ala ar-ruqab. Wa inna as-saff al-awwal 'ala mithli saff al-malaikah. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah Ta'ala." Artinya, Rasulullah SAW salat subuh bersama kami pada suatu hari. Beliau bersabda, "Apakah fulan hadir?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah fulan hadir?" Maka mereka menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya dua solat ini adalah solat terberat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, niscaya kalian akan mendatanginya walaupun merangkak dengan lutut. Sesungguhnya saf pertama adalah saf atau seperti saf para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, niscaya kalian akan berlomba-lomba kepadanya. Sesungguhnya solat seseorang bersama seorang yang lain adalah lebih suci, lebih baik daripada solat sendiri. Solatnya bersama dua orang adalah lebih suci dan lebih baik daripada solatnya bersama satu orang. Semakin banyak, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala." Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dalam Sahihnya, dan juga Al-Hakim menyebutkan dalam Mustadrak. Dan Yahya bin Ma'in juga Az-Zuhli telah memastikan hadis ini sahih. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran tentang masalah solat. Kita coba ungkap mutiara yang kita bisa ambil dari riwayat ini. Yang pertama, tentu keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dan ini sudah sering kali kita ucapkan ya. Keutamanya tentu ada tersendiri yang sifatnya memang dia seorang sahabat Nabi, dia termasuk orang yang mahir dalam membaca Al-Quran di kalangan sahabat, tapi bukan itu yang sedang kita sentuh. Yang sedang kita sentuh adalah tentang masalah bagaimana jelinya beliau menyampaikan riwayat. Ya. Sebenarnya sekali lagi beliau dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang sudah kita pelajari sebelumnya bisa langsung menyampaikan sabda Nabi SAW. Tetapi beliau-beliau ini mendatangkan ridwanullah alaihim tentang histori. Perhatikan perkataan Ubay, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha." Suatu hari di salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Jadi beliau menceritakan kejadiannya adalah di salat subuh dan Nabi SAW menjadi imam, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kejelian baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam mengecek para sahabatnya. Dan ini salah satu ciri khas Nabi SAW. Di dalam sholat, dalam jihad, ya, aktivitas-aktivitas yang beliau berharap sahabatnya tidak luput, sehingga tidak kehilangan amal saleh, pahala di hari kiamat, maka beliau bertanya. Yang paling sering Nabi SAW bertanya selepas sholat. Beliau sambil berzikir menghadap ke jamaah, kemudian mata beliau keliling melihat sekitar masjid. Siapa di antara sahabatnya tidak hadir, maka beliau tanya. Atau kalau tidak terlihat karena gelap, beliau mengatakan seperti perkataan dalam hadis ini, "Asyahidun fulan?" Apakah si fulan ada hadir sholat? Maka mereka, maksudnya para sahabat yang hadir, mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Lalu kemudian beliau tanya lagi, "Apakah si fulan hadir?" Orang lain maksudnya, selain nama yang pertama. Maka mereka mengatakan tidak. Berarti ada dua orang sahabat yang sempat luput, tidak hadir. Ini kejelian Nabi SAW yang luar biasa. Bagaimana beliau langsung pada saat melihat, oh ternyata wajah yang beliau inginkan tidak ada. Lalu beliau mengatakan, "Apakah si fulan hadir?" Siapa tahu ada di belakang terselip tidak kelihatan.
Maka mereka memastikan tidak ada. Begitu juga beliau bertanya lagi yang satu, ternyata juga tidak ada. Ya. Dan ini ciri pemimpin yang sukses. Salah satunya adalah peduli terhadap bawahan-bawahannya. Ini mirip juga sikap Nabi SAW pada saat menuju peperangan. Ya, seperti menuju ke perang Tabuk, beliau pernah bertanya, mana si fulan, kenapa si fulan tidak ikut. Ya. Dan sering kali kalau sholat, kita kembali ke bab sholat, kalau beliau bertanya si fulan mana, lalu mereka mengatakan tidak hadir, lalu beliau berkata, siapa tetangganya? Kalau ada yang mengatakan saya Rasulullah, maka Nabi SAW suruh mengumpulkan informasi lalu datang kepada Nabi SAW. Kalau si fulan itu sakit, maka Nabi SAW mengajak sahabat menjenguknya. Kalau dia terjadi sesuatu hal penghalang atau apa, maka Nabi SAW berusaha untuk memecahkan permasalahannya sehingga dia bisa kembali untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini juga teman-teman pelajaran yang ketiga adalah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Ya. Jadi yang pertama keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang kedua adalah kejelian Nabi SAW dalam melihat dan memantau para sahabatnya supaya tidak ada yang luput dari sholat berjamaah. Dan ini tentu bentuk perhatian khusus seorang pemimpin kepada bawahannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan sholat berjamaah. Saking pentingnya sampai Nabi SAW tidak mau ada satupun yang luput. Karena ada riwayat yang lain dinukil oleh beberapa sahabat, mereka mengatakan, dan kami tidak melihat orang yang luput dari sholat berjamaah di zaman Nabi SAW kecuali orang munafik. Jadi bisa kita katakan mustahil seorang sahabat itu tidak hadir ke masjid. Kecuali dia punya udzur benar-benar. Kalau tidak maka beliau pasti hadir. Ini keutamaan sholat, dan ini bab yang sedang kita bahas tentunya, masalah sholat ya. Yang keempat yang kita bisa ambil mutiaranya adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan kalau dua sholat, yaitu Isya dan Subuh, adalah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Karena dua-duanya bertemu di waktu tidur. Umumnya orang zaman dulu tidur selepas Isya. Karena tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Pasar tidak ada, pasar malam segala macam tidak ada. Orang kalau habis Isya, maghrib sudah masuk. Isya mereka sudah selesai. Bagi kaum muslimin mereka habis Isya tidur. Orang-orang kafir juga pada saat itu begitu. Tapi mereka tidak kenal namanya sholat tentunya. Kalau sekarang kan justru malam, orang banyak keluar ke mall, penerangan sana sini. Orang banyak begadang, ada media, tontonan segala macam. Dan mereka bisa menghabiskan waktu dengan itu ya. Tapi zaman dulu tidak ada sama sekali. Maka Nabi SAW mengingatkan, dua waktu ini, sholat ini, Isya dan Subuh adalah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai tolok ukur teman-teman. Kalau anda malas di dua waktu sholat ini, hati-hati, ada tanda kemunafikan. Oleh karena itu jangan sampai pernah bermalas-malasan. Dan ini punya keutamaan tersendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat Isya berjamaah ya, di masjid, maka dia seperti telah menghidupkan setengah malamnya. Seperti anda non-stop dari ba'dal Isya sampai setengah malam, kurang lebih jam 1 malam, anda sholat non-stop. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia sudah menyempurnakan setengah yang tersisa. Jadi keutamanya luar biasa. Seperti orang sholat malam semalam suntuk kalau kita pertemukan antara dua sholat ini. Belum lagi memang sholat subuh secara khusus ya, yang Nabi SAW kebetulan di sini memang dalam sholat subuh memberikan nasihat para sahabat. Itu ada hadis-hadis yang mulia diantaranya kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dibawa perlindungan Allah, jaminan Allah. Subhanallah, saya berapa kali praktekin ya. Pada saat ngantuk pun misalnya malam hari kurang tidur dengan kena satu dan dua hal misalnya. Dalam kondisi ngantuk. Mungkin cuma sejam, 2 jam tidur. Ya. Tentu kan ada hal-hal yang darurat yang membuat itu ya. Kemudian saya coba paksakan diri ke masjid. Dalam kondisi ngantuk, tetap ke masjid. Subhanallah, begitu masuk masjid, ngantuknya hilang. Terutama kalau sudah sholat selesai subuh, subhanallah betul-betul sabda Nabi SAW, orang di bawah perlindungan Allah itu terjadi. Bahkan saya pulang ke rumah dalam kondisi semangat. Ya. Pernah ada sahabat yang bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pandangan anda tentang orang yang luput darinya sholat berjamaah subuh di masjid? Kata Nabi SAW,
itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menjadikan patokan sholat subuh ini sebagai ya, bersih dosanya atau ada dosanya. Beliau mengatakan, saya pernah melakukan sebuah dosa yang dengan dosa itu sudah cukup Allah haramkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Setiap kali mau bangun tidak bisa. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla memudahkan Anda bangun sebelum subuh, Anda bisa sholat malam, Anda bisa sholat subuh berjamaah di masjid, ini luar biasa. Sebuah karunia yang luar biasa. Yang harus kita syukuri dan kita pertahankan tentunya. Ya. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan, ini mutiara yang keempat ya. Qala inna hataini salataini athkalus salawati alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini ya, adalah dua salat yang paling berat bagi orang munafik. Lalu beliau menyebutkan Isya dan subuh. Perhatikan apa salah satu keutamanya. Walau ta'lamuna ma fihima la'ataitumuhuma walau habwan ala rukab. Kalau kalian tahu berapa besar pahala yang Allah siapkan untuk orang yang hadir Isya berjamaah di masjid dan subuh berjamaah di masjid, maka kalian akan mendatangi, mengejar keduanya walaupun kalian harus merangkak dengan lutut kalian. Artinya walaupun capek sekali, sakit berat, ya, cacat, wa na'udzubillah, tetap akan ke masjid. Lagian teman-teman sekalian, bagi kaum muslimin terutama laki-laki, apa yang menghalangi anda ke masjid? Kecuali ada hal-hal darurat. Selama tidak ada hal darurat, pergilah. Kita sudah pelajari dan saya sudah reviewkan tadi bagaimana hadits yang kita pelajari pada pasal sebelumnya, kalau ada orang bertekad mau ke masjid, kemudian ternyata punya udzur syar'i dan tetap dia ke masjid. Misalnya Anda sholat subuh, ternyata pas mau keluar rumah hujan deras, atau misalnya maaf Anda kebelet tadi, tiba-tiba harus kembali karena Nabi SAW melarang kita sholat dengan menahan dua keburukan. Anda buang air kecil atau buang air besar, kemudian Anda kembali lagi ke masjid, ternyata sholat sudah selesai. Anda sholat sendirian pun tidak ada orang yang bisa berjamaah lagi misalnya, maka tetap Anda dapatkan pahala seperti jemaah yang pertama, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tapi ingat, saya sudah katakan tadi, syaratnya adalah orang ini bukan sengaja mengulur-ngulurnya. Ya. Bayangkan teman-teman, bahasa ini sudah sangat dalam. Kata Nabi SAW, kalau kalian mengetahui keutamaan keduanya, Isya dan subuh, dan kalian tidak bisa mendatangi kecuali merangkak dengan lutut, kalian akan lakukan itu. Ini tentu masuk dalam poin dan mutiara yang keempat tentang keutamaan dua sholat ini. Subuh dan Isya. Kemudian pelajaran yang kelima yang kita bisa ambil adalah wa inna as-saffal awwala ala mithli saffil malaika. Dan ketahuilah saf pertama yang menandakan berarti Anda harus datang lebih cepat ke masjid ya, supaya Anda berada di saf pertama. Apalagi sekarang masjid sudah ada jaraknya ya antara saf. Kalau tadinya masjid itu bisa nampung 30 orang, misalnya sekarang sisa 15 orang gitu kan. Sisa 13 orang. Jadi memang lebih sedikit peluang untuk mendapatkan saf pertama. Kata Nabi SAW, ini poin yang kelima, mutiara yang kelima, tentang keutamaan saf pertama. Kata Nabi SAW, ketahui dan saf pertama itu sama dengan saf pertama atau safnya para malaikat yang berjejer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini punya keutamaan tersendiri. Ada juga hadis lain yang menyebutkan kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan keduanya kecuali dengan berundi, maka mereka akan berundi. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya saya berada di saf kedua, kemudian saf pertama sudah penuh, saya bersedia untuk memberikan seluruh harta yang saya miliki di dunia ini hanya untuk meminta atau membayar kepada seseorang yang di saf pertama, dia mundur ke saf kedua lalu saya masuk saf pertama. Walaupun cuma satu sholat. Karena mereka tahu bagaimana mulianya hadits ini. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang Allah janjikan, kemudian kalian tidak bisa dapatkan saf pertama dan azan, kecuali kalian berundi, kalian akan berundi. Bertarung, bersaing, maka kalian akan lakukan itu. Makanya mereka bersedia di satu kali saja. Saf pertama, ya, satu sholat mereka bersedia bayar dengan seluruh harta yang mereka miliki.
Subhanallah, kita di Indonesia belum faham masalah ini. Ya, atau banyak orang yang belum faham. Sehingga mereka masuk masjid, mereka saling mempersilahkan. Silakan Pak, silakan ke saf pertama. Maksudnya silakan apa? Silakan kau dapat pahala lebih banyak. Keliru akhi. Anda yang harus masuk dulu ke saf pertama. Kemudian kalau ada lowong di sebelah, baru Anda persilahkan orang lain. Bagaimana Anda memberikan kesempatan orang lain mendapatkan pahala lebih banyak, sementara Anda sendiri tidak mengejarnya. Kita kerjakan dulu, kita kerja dulu, kemudian kita ajak orang lain. Ya, karena Allah SWT mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan tapi kalian tidak mengerjakannya. Kemudian pelajaran yang ke-6 tentunya yang kita bisa ambil adalah kata Nabi SAW, walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu. Dan kalau kalian mengetahui keutamanya ini, saya kalian akan berlomba-lomba kepada ini. Masih masuk yang keutamaan yang kelima tadi ya. Maksudnya saf pertama. Kalau kalian tahu keutamanya, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Yang keenamnya adalah wa inna sholat, ini jadi saksi bahasan kita ya. Ini judul kita, anjuran sholat berjamaah yang jamaahnya lebih banyak. Wa inna sholat ar-rajuli ma'ar-rajuli azka min sholati wahdah. Sholat seseorang bersama orang lain berjamaah walaupun cuma 2 orang, satu imam satu makmum, lebih baik, lebih mulia, lebih besar pahalanya, lebih suci di sisi Allah SWT daripada dia sholat sendiri. Wa salatuhum ar-rajulaini azka min salati ma'ar-rajul. Dia sholat dengan 2 orang, maksudnya 3 jadi 2 makmum 1 imam, lebih baik, lebih suci, lebih besar pahalanya di sisi Allah SWT daripada dia sholat cuma dengan berdua. Lalu kata Nabi SAW, wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah Ta'ala. Dan makin banyak jemaahnya maka makin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna makin banyak pahala yang didapatkan. Nah, ini berarti ada motivasi yang sangat besar bagaimana seseorang memperbanyak jamaah dan mengejar masjid yang lebih banyak jumlah jamaahnya. Hadis yang kedua di dalam bab kita ini atau di pasal kita ini, hadis nomor 412, dan ini urutan 2 di dalam pasal kita, dan memang di sini cuma ada 2 buah hadis di dalam pasal 17 ini, anjuran untuk sholat di masjid yang lebih banyak jemaahnya. Hasan li ghairi, maksudnya Hasan derajatnya karena dikuatkan dengan riwayat lain dari Qabath bin Ashyam al-Laythi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallah azqa indallahi min salati arba'atin tatra. Wa salatu arba'atin azqa indallahi min salati thamaniyatin tatra. Wa salatu thamaniyatin ya ummuhum ahaduhum azqa indallahi min salati mi'atin tatra. Salat 2 orang yang salah satunya menjadi imam bagi yang lain adalah lebih suci di sisi Allah daripada salat 4 orang sendiri-sendiri. Jadi kita salat berdua berjamaah lebih besar pahalanya dibandingkan 4 orang digabung sholat sendiri-sendiri, tapi mereka digabungkan pahalanya. Masih lebih besar kita sholat berjamaah berdua dibandingkan kita dipertemukan antara sholat berjamaah 2 orang dengan sholat sendiri-sendiri, tapi 4 orang kita gabungin pahalanya. Ya. Sholat 4 orang secara berjamaah adalah lebih suci di sisi Allah daripada sholat 8 orang sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya 3 orang makmum, 1 orang imam, jadi 4. Ini tetap lebih besar pahalanya dibandingkan sholat 8 orang. Pahalanya digabung, tapi sholat sendiri-sendiri. Tetap yang 4 orang berjamaah lebih afdal daripada 8 orang sendiri-sendiri. Dan sholat 8 orang dengan salah seorang menjadi imam di antara mereka adalah lebih suci di sisi Allah daripada pahala sholat 100 orang sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah 8 orang ke atas, ya, jumlahnya 1 imam, 7 orang makmum, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan pahala 100 orang sendiri-sendiri. Kita gabungin 1, 2, 3 sampai 100, itu tetap lebih besar pahala orang yang sholat berjamaah 8 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar atau Tabarani dengan sanad dan la ba'sa bihi atau bisa diterima. Hadis ini teman-teman memberikan motivasi besar kepada kita untuk selalu berjamaah. Ya. Dan kita selalu mendahulukan sholat jamaah yang lebih banyak jumlahnya. Serta sekaligus tentunya anjuran agar jangan sholat sendiri, kecuali dalam keadaan darurat. Dan di sini perbandingan antara berjamaah dengan sholat sendiri. Di sini teman-teman sekalian diberikan gambaran bagaimana sholat
berjamaah berdua lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendiri tapi 4 orang. Ini kenapa? Karena ada hadis yang pernah kita bahas ya. Kalau sholat berjamaah lebih afdal 25 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Begitu juga dengan, dari misalnya orang sholat sendiri 4 orang, kan satu pahala, satu pahala, satu pahala, satu pahala. Berarti cuma 4 pahalanya. Kalau orang sholat berjamaah, walaupun cuma 2 orang, langsung 25. Tetap lebih afdal daripada ini. Ini 4, ini 25. Nggak bisa ketemu. Tentu ini lebih baik gitu kan. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, sholat 4 orang berjamaah, satu imam, 3 orang jadi makmum, ya, berarti 4, lebih baik, lebih suci daripada 8 orang sendiri-sendiri. Walaupun 8, berarti cuma 8 pahalanya, karena satu pahala gitu kan. Nah ini 25 kali lipat, tetap lebih afdal. Yang lebih luar biasa lagi adalah sabda Nabi SAW, dan sholat 8 orang dengan salah seorang menjadi imam di antara mereka, lebih suci di sisi Allah daripada sholat 100 orang sendiri-sendiri. Nah berarti kalau sudah 8 orang ke atas, berarti pahalanya lebih besar lagi. Karena sholat 100 orang kan berarti kalau kita hitung satu orang satu pahala, berarti ada 100 pahala. Kalau 8 orang mengalahkan itu, berarti lebih besar pahalanya dari 100 orang pahala sholat sendiri. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan 25 kali lipat tadi. Ternyata ini lebih afdal. Dan ini kita ambil pelajaran yang pertama tentang keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, anjuran untuk mencari atau memperbanyak jemaah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sering kali keluar dan kemudian mencari, maaf, kalau beliau mau sholat, beliau keluar jauh dari waktu sebelum sholat, misalnya kayak duhur jam 12 misalnya. Dari jam 11 sudah jalan. Ini contoh saja ya, tapi beliau memang jalan lebih awal, keliling jauh. Jadi misalnya masjid di sini, beliau dari rumahnya keluar keliling dulu, manggil teman-temannya aja, kemudian sampai ke masjid. Jadi supaya langkah kakinya banyak, sekaligus juga mendapatkan pahala orang-orang yang diajak untuk sholat. Nah, begitu luar biasanya mereka dalam mengejar-ngejar pahala ini, dalam mengejar pahala.